Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Hari Soeharto di channel Bakwan Siro TV. Di video kita kali ini saya akan membahas mengenai materi ikatan kimia. Dalam video kali ini saya akan membagi menjadi beberapa bagian. Part 1 akan lebih membahas tentang bagaimana jenis-jenis ikatan dalam materi ikatan kimia. Langsung saja. Nah, ikatan kimia. Semua atom yang ada di alam cenderung memperoleh keadaan yang stabil. Atom-atom yang stabil itu dicontohkan oleh golongan gas mulia atau golongan ke-8, di mana dalam golongan gas mulia memiliki konfigurasi elektron seperti ini. Contoh yang berada di golongan ke-8 ada atom He, helium, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rr. Kalau kita jabarkan konfigurasi elektronnya, dia memiliki nomor atom 2, sehingga konfigurasi elektron menurut atom Bohr ini 2. Kemudian Ne 10 berarti 28. Ar memiliki nomor atom 18 menjadi 288. Kalau kalian bisa lihat di sini di elektron valensi atau elektron paling terluar, di sana memiliki ada 2, 8, 8 semuanya 8. Nah, aturan ini untuk yang berakhiran 2, khusus untuk helium disebut aturan duplet atau 2. Sedangkan yang berada elektron valensi mempunyai angka 8 kita sebut oktet, ya. Oke, lanjut. Nah, kestabilan suatu atom tergantung pada konfigurasi elektronnya. Atom akan stabil jika memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia. Seperti tadi saya katakan bahwa dalam tabel periodik yang memiliki kestabilan atom hanyalah golongan ke-8. Lalu bagaimanakah dengan golongan yang lain dari golongan 1 sampai dengan golongan 7? Nah, golongan yang lain bisa menjadi stabil apabila 1. Untuk golongan yang disebut logam, ini cenderung untuk melepaskan elektron di kulit terluarnya. Sedangkan untuk atom-atom yang non-logam seperti gas dan lain-lain, lebih cenderung untuk menerima elektron untuk memenuhi kulit terluarnya. Ketika ada atom yang kurang stabil, dia akan mencari pasangannya sehingga mencapai titik kestabilan. Nah, ini saya bikin tabelnya. Golongan 1 itu elektron valensinya, kalau kita bisa susun konfigurasi elektronnya, di elektron terluar pasti elektronnya angka 1. Nah, untuk A1 ini dia cenderung untuk melepaskan elektron saja. Lebih baik dilepaskan. Begitu pula dengan golongan kedua, ini elektron terluarnya pasti angka 2, dia cenderung untuk melepaskan saja, sehingga menjadi muatan ionnya seperti ini. Sama di golongan ketiga, contohnya aluminium, elektron valensi yang terluar adalah angka 3, sehingga dia juga cenderung untuk dilepaskan. Nah, golongan 1, golongan kedua, dan golongan ketiga ini biasanya kita sebut dengan jenis unsur logam. Sedangkan golongan selanjutnya, golongan 4, 5, 6, dan 7 ini biasanya kita sebut dengan non-logam. Kenapa? Karena dia cenderung sudah memiliki elektron valensi lebih dari 5. Ini 5, 6, 7. Ini untuk mencapai angka 8, dia lebih baik menambah 3 elektron, menambah 2 elektron,
menambah satu elektron. Lalu bagaimana di golongan keempat? Apabila dia berada di golongan keempat, biasanya kadang-kadang elektron tersebut melakukan pemakaian bersama. Dia tidak bisa melepas dan dia juga tidak bisa menerima. Melainkan seperti apa? Dia gunakan secara bersama-sama. Biasanya jenis unsur tersebut kita sebut dengan metaloid. Bukan logam dan juga bukan non logam. Pak, bagaimana kalau seandainya elektron valensinya sudah 8? Ya ini berarti dia sudah stabil, ya. Jadi golongan ke-8 ini yang biasa kita sebut dengan gas mulia, dia tidak perlu lagi berikatan untuk mencapai kestabilannya. Karena apa? Karena dia sudah stabil, sudah memenuhi kaidah oktet. Oktet itu angka 8. Ini kita kembali lagi, kita review kembali. Jika dia memiliki angka elektron valensi 1, lebih baik dilepaskan. 2 juga dilepaskan, 3 dilepaskan. Tetapi kalau sudah memiliki elektron valensi 5, lebih baik ditambah angka 3 supaya menjadi angka 8. 6 juga ditambah 2 untuk menjadi angka 8. Kalau elektron valensi 7 juga bisa lebih baik menerima 1 sehingga menjadi 8. Paham sampai di sini ya? Lanjut. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini contoh struktur Lewis. Maksudnya apa sih? Struktur Lewis ini menggambarkan elektron valensi di setiap golongannya. Untuk golongan 1A dia memiliki elektron valensi 1, oleh karena itu dia memiliki satu jenis dot dari Lewis. Golongan 2 karena dia memiliki 2 elektron valensi, kita bisa menggambarkan struktur Lewisnya seperti ini, di kiri 1, di kanan 1. Untuk golongan 3 karena memiliki 3 elektron valensi, kita bisa menggambarkannya seperti ini. Begitupun selanjutnya sampai dengan golongan ke-8. Nah, untuk dari golongan ke-5 sampai ke golongan ke-8, karena setiap sisinya sudah terisi oleh dot Lewis, sehingga ada elektron yang berpasangan. Untuk golongan 5A, 1 yang berpasangan, 6 ada 2, 7 ada 3, dan golongan ke-8 bisa kita lihat semuanya, semua elektronnya ini sudah memiliki pasangan. Sehingga golongan ke-8 merupakan golongan yang paling stabil. Lalu bagaimana caranya atom-atom di unsur selain golongan ke-8 biar mencapai kestabilannya? Untuk mencapai kestabilan, atom dapat membentuk ikatan kimia dengan atom lainnya. Sebagai contoh, untuk membentuk ikatan kimia bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu serah terima elektron. Nah, ini cara yang pertama. Biasanya dengan membentuk ikatan kimia menggunakan serah terima elektron, kita biasa menyebutnya dengan jenis ikatan ion. Ikatan ion tersusun dari unsur yang bersifat logam dengan unsur yang bersifat non logam. Semua unsur-unsur yang bersifat logam ini akan cenderung untuk melepaskan elektron. Sedangkan semua unsur yang bersifat non-logam ini akan cenderung untuk menerima elektron. Sebagai contoh, di golongan 1, golongan kedua, dan golongan ketiga bersifat logam. Artinya apa? Dari golongan 1 sampai dengan golongan ketiga cenderung untuk melepaskan elektron. Sedangkan golongan ke-4 sampai dengan ke-7 ini condong untuk menerima elektron sebab dia sifatnya adalah non logam. Sebagai contoh, golongan 1 dengan golongan ke-7. Oke, golongan 1 itu merupakan unsur logam. Unsur logam cenderung untuk melepaskan elektron. Kenapa? Karena di elektron valensi atau elektron yang paling luar, ini di kulit terluar,
ini dia hanya memiliki satu jenis elektron. Nah, satu ini alangkah jauh lebih stabilnya ketika nanti dia mendonorkan elektronnya ke unsur yang cenderung untuk menerima elektron. Contohnya apa? Golongan 7A. Ini tadi golongan 1A, yang ini golongan 7A. Nah, karena dia golongan 7A ini di elektron terluarnya ada 7, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini di kulit terluarnya tinggal satu yang belum punya pasangan, gitu kan ya? Nih, hanya ada satu yang belum punya pasangan, oleh karena itu dia akan cenderung menerima elektron yang diberikan oleh golongan 1 atau golongan yang bersifat logam. Ini dia akan melepas, terus kemudian akan diikat oleh si Cl ini, sehingga nantinya mereka berdua akan berikatan. Ini sudah tidak ada lagi, yang sisa tinggal satu di luar karena satu yang tadi di sini sudah pindah ke Cl, sehingga nanti akan menghasilkan antara atom Na ketika berikatan dengan Cl menjadi atom NaCl. Nantinya Na berikatan dengan Cl akan menghasilkan ikatan ion NaCl atau natrium klorida. Lanjut, saya berikan contoh lagi. Ada senyawa nih, MgCl2. Diperoleh dari mana? Bentar. Oke. Nah, awal mulanya ada unsur Mg, ya. Mg berada di golongan ke-2A. 2A ini sifatnya apa, Nak? Logam. Kalau logam bagaimana? Dia cenderung untuk melepaskan elektron. Oke ya. Nah, kemudian ada unsur Cl. Cl tadi golongan ke berapa? Sama seperti tadi, golongan ke-7A. Karena dia golongan 7A, dia akan menerima elektron sebab dia unsurnya adalah non logam. Oke. Nah, bisa kita lihat magnesium golongan 2A. Golongan ke-2A di sini kita lihat ada dua buah elektron valensi di kulit terluarnya. Yang berwarna putih saya sudah kasih. Nah, karena sifatnya logam itu melepaskan, dia akan melepaskan ada dua elektron ini akan dilepaskan. Yang pertama sebelah kanan, kemudian sebelah kirinya. Ini akan magnesium berikan kepada siapa? Kepada klor. Karena Mg punya dua elektron yang harus diberikan, sedangkan Cl di sini hanya mampu menerima satu, ya. Karena di sini sudah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Dia hanya memerlukan satu. Lalu satu lagi, magnesium ini dia akan berikan ke siapa? Kita tambahkan lagi atom Cl yang berikutnya. Ini akan masuk ke atom Cl yang selanjutnya. Sehingga dalam ikatan antara Mg dengan Cl,
nantinya akan terbentuk suatu senyawa yang tersusun dari satu buah atom Mg dan juga dua buah atom Cl. Lalu bagaimana penulisannya? Nah, yang menjadi donor atau yang sifatnya lebih logam akan dituliskan terlebih dahulu. Jadi ada unsur Mg, kemudian ada unsur apa lagi? Cl. Sebanyak berapa? Ada 2 Cl, kita tulis angka 2 di sini. Jadi senyawa ini namanya magnesium klorida yang kita simbolkan dengan MgCl2. Ya. Bisa kita lihat nanti perubahannya dari sini, dari elektron valensi yang harus dikeluarkan oleh Mg sekarang sudah bisa bergabung menjadi senyawa MgCl2. Ini adalah proses pembentukan ikatan ion. Ikatan ion, sekali lagi saya review, ikatan ion merupakan ikatan yang tersusun dari unsur yang sifatnya logam dengan unsur yang sifatnya non logam. Dalam ikatan ion ini terjadi serah terima elektron dari logam kepada unsur non logam. Seperti itu. Paham ya sampai di sini? Itu adalah ringkasan dari jenis ikatan ion. Lanjut. Nah, ini cara menulisnya tadi. Nanti ada atom yang cenderung untuk melepaskan, jumlahnya berapa nanti bisa ditransfer. Seperti itu contoh yang tadi. Karena Mg ada berapa tadi? Ada 1 buah. Kemudian yang menerima adalah atom Cl berapa banyak? Ada 2. Sehingga kita tulis pertama kali Mg, ya. Kemudian nanti Cl2. Gitu ya. Nah, lanjut. Kemudian ikatan yang selanjutnya yaitu ikatan kovalen. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai ikatan ion, sekarang kita akan membahas jenis ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang tersusun sebagai akibat dari pemakaian elektron secara bersama-sama. Nah, biasanya ikatan kovalen ini tersusun dari unsur-unsur non-logam berikatan juga dengan unsur-unsur non-logam. Nah, tadi non-logam ini lebih cenderung untuk apa? Melepaskan atau menerima? Menerima. Kalau dua-duanya non-logam, berarti dua-duanya memiliki kemampuan untuk menerima elektron. Lalu siapakah yang memberikan elektron? Nah, untuk ikatan kovalen ini bisa terjadi bukan dengan cara serah terima elektron, melainkan pemakaian secara bersama-sama. Kenapa? Ketika contoh misalkan atom Cl berada di golongan ke-7A.
yang sifatnya non logam. Golongan 7 lebih cenderung untuk menerima satu buah elektron gitu ya. Dia lebih condong untuk menerima. Kalau seandainya misalkan dia melepas, ini tidak menjadi tidak stabil, tidak berjumlah angka 8 lagi gitu ya, sehingga dia butuh satu yang masuk. Nah, sedangkan si sel yang berada di sini juga nggak mau kehilangan, nggak mau memberikan secara percuma-cuma. Lalu bagaimana supaya lebih adil? Ini elektronnya kita akan gunakan secara bersama-sama, sehingga untuk Cl yang di bagian kiri ini kalau kita bisa hitung dot dari ikatan struktur Lewisnya sudah ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian Cl yang di bagian sebelah kanan pun kalau kita gunakan secara bersama-sama maka sudah mencapai angka 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi paham ya bedanya antara ikatan ion dengan ikatan kovalen. Ikatan ion tersusun dari adanya ikatan serah terima elektron, sedangkan ikatan kovalen tersusun dari penggunaan elektron secara bersama-sama. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan saya berikan tugas buat minggu depan. Nanti kita akan lanjutkan lagi di bab part kedua tentang teori domain elektron. Saya cukupkan dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.